Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Warta Rinjani. Saya Hobi di sini di masa pandemi. Kita berharap teman-teman beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan ingat protokol kesehatan 3M, pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan pakai sabun. Teman-teman, di masa pandemi ini kita belum habis membicarakan tentang bagaimana nih para remaja-remaja kita dengan berapa aktivitas yang mereka lakukan baik di sekolah maupun di luar itu. Dan adapun yang kita lihat ada hal perubahan perilaku yang terjadi ini akibat lagi-lagi akibat pandemi. Nah, di sini di studio saya tidak sendiri, ada narasumber kita. Saya lebih enak panggil beliau ini Kak lah ya. Beliau ini adalah salah satu influencer lah di Lombok Timur. Beliau psikolog. Dia adalah Kak Yuni. Saya sapa langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar nih? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Sudah sarapan, Kak? Sudah. Alhamdulillah. Ini nih, jadi wajah yang ceria, kemudian ada senyum-senyum dikit. Ini yang menjadi penyemangat kita pada pagi hari ini. Dan Kak Yuni, keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke, tadi sedikit di awal saya sedikit inilah dari tema kita pada pagi hari ini. Okay. Tapi sebelumnya, Kak Yuni pernah di masa pandemi ini nggak udah kena vaksin nggak? Belum sih. Belum. Oke, tunggu gilirannya. Baik, Kak Yuni, terkait yang tadi yang saya sampaikan di awal. Bagaimana nih perubahan perilaku untuk remaja kita dari segi psikolog? Bagaimana nih pandangan Kak Yuni? Apa sih itu perubahan perilaku bagi remaja kita? Oke, kalau perubahan perilaku kita bahas tentang perilakunya dulu gitu ya. Kalau perilaku itu sendiri adalah kecenderungan seseorang untuk merespon suatu keadaan atau respon atau reaksi dari suatu keadaan tertentu dengan cara tertentu. Kalau perubahan perilaku berarti itu adalah berubahnya cara mereka untuk merespon suatu keadaan tersebut, seperti itu. Jadi sekarang kan karena adanya pandemi pasti juga ada perubahan situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat yang bisa juga berpengaruh terhadap reaksi-reaksi juga dalam mereka untuk cara mereka untuk menangani kondisi tersebut, seperti itu. Yang pada awalnya, apalagi untuk remaja ya atau anak-anak, mereka yang pada awalnya harus bersekolah 6 hari dalam seminggu, sekarang mereka juga sudah harus diagendakan. Ada yang memperlakukan seperti berbagi hari seperti itu, atau juga yang tidak sama sekali, yang harus daring di rumah setiap hari, seperti itu. Oke, itu perubahan perilaku. Nah, ini kita kalau dilihat di masa pandemi gitu ya, sangat besar sekali pengaruhnya pandemi. Apakah pandemi ini begitu besar sekali pengaruhnya sehingga membuat perubahan perilaku itu? Nah, itu faktor selain dari pandemi nih, artinya apalagi sekarang kita berbicara tentang pandemi, pasti dengan karena ada pandemi pasti ada perubahan itu. Bagaimana faktor-faktornya yang lain gitu? Oke. Jadi karena adanya pandemi ini mungkin ini tidak hanya berpengaruh ke lingkungan yang kecil ya, tapi ini malah berpengaruh ke seluruh dunia. Apalagi dunia pendidikan dan kesehatan, seperti itu. Faktor-faktornya yang berpengaruh kan bisa juga karena dari perubahan perilaku itu sendiri. Nah, itu kan perilaku sendiri kan bisa berubah karena adanya faktor internal dan eksternal. Oke. Eksternalnya seperti apa?
Kalau eksternal itu kan dari lingkungan, seperti lingkungan teman bermain, kemudian lingkungan di rumah, kemudian dari agama dan juga pendidikannya di sekolah juga. Kalau dari sekolah bagaimana sebegitu? Bagaimana nih persentase gangguan atau perubahan itu gitu? Lumayan mempengaruhi perilaku ya, dari teman bergaulnya mungkin atau dari guru-gurunya, dari cara gurunya mengajar juga mungkin bisa masuk ke perilaku anak, itu bisa mempengaruhi perilaku anak tersebut. Dan juga dari pergaulan teman-temannya juga bisa mempengaruhi ke perilakunya tersebut. Misalnya kalau anak teman-temannya itu lebih suka bermain dan kurang memperhatikan gurunya di sekolah, mungkin juga bisa berpengaruh juga ke temannya tersebut. Jadi ya tergantung dari cara pergaulan. Oke, dari teman sebaya lah ya, atau teman sebaya. Karena sekarang kan di masa pandemi belajar daring gitu. Mereka juga tidak tidak sesimpel yang sebelum pandemi lah. Iya, gitu. benar. Jadi ada perubahan cara belajar ya, metode belajar yang awalnya mereka harus tatap muka dengan guru dan juga bisa berinteraksi langsung dengan teman-temannya, saling mengajari di teman. Misalnya kalau ada kesulitan, mereka bisa langsung bertanya dan sebagainya. Kalau sekarang mereka harus di rumah, diam di rumah, kemudian juga kita tidak bisa menyamakan semua orang itu dengan posisi yang sama dan kesempatan yang sama ya. Soalnya ada orang yang atau anak yang mungkin memiliki kelebihan dari sisi sosial, misalnya kayak mereka orang tuanya adalah orang yang lebih mampu, mungkin mereka juga akan lebih mudah untuk mengakses cara daring tersebut, daring tersebut. Kemudian ada juga seseorang yang mungkin anak remaja yang mungkin mereka untuk kekurangan untuk ke akses tersebut. Misalnya kayak dari smartphone, mungkin mereka juga kurang bisa difasilitasi oleh orang tuanya. Seperti itu. Itu berarti tergantung, artinya tidak terlalu signifikan lah. Artinya gangguan itu atau perubahan perilaku dari remaja itu sendiri atau anak itu sendiri. Nah, terkait dengan kalau kita berbicara tentang perilaku yang tadi kan eksternal. Kalau internalnya bagaimana? Kalau internal itu sih dari sifatnya atau karakter anak itu sendiri, itu seperti apa, kemudian seperti kayak emosi yang sudah ada dalam diri anak tersebut, kemudian juga intelijensinya. Emosinya seperti apa? Emosinya itu misalnya jika anaknya mungkin kita lebih ke ke sifat. Sifat. Misalnya kalau atau karakter. Misalnya kalau memang dia cenderung ke ekstrovert atau introvert, itu juga berpengaruh soalnya dari berpengaruh ke perilaku mereka tersebut. Cara mereka untuk bereaksi juga beda-beda. Introvert itu seperti apa? Kalau introvert itu dalam psikologi misalnya mereka itu cenderung ke diri mereka sendiri. Itu mereka itu cenderung tertutup dan mereka itu lebih menyukai tidak bergaul dengan yang lain. Mereka bergaul juga, cuman ada juga mereka itu lebih memilih untuk bergaul ke orang-orang yang mereka itu merasa lebih cocok. Mereka akan tidak lebih terbuka terhadap orang lain. Misalnya kalau sudah dekat dengan beberapa orang, mereka akan fokus ke orang tersebut. Jika ada teman baru, mereka nggak terlalu kurang menyukai untuk hal-hal baru. Tapi bisa itu dengan beberapa tahapan. Misalnya artinya begini, kan kita di sekolah itu ada siswa baru, kemudian ada siswa lama. Berarti dia butuh sosialisasi lama dengan siswa yang baru. Misalnya kalau ada siswa baru, misalnya contohnya, mereka itu cenderung tidak akan memulai untuk percakapan yang baru dengan temannya, kecuali untuk disapa lebih dulu. Seperti itu mereka cenderung lebih pendiam. Yang ekstrovert? Kalau ekstrovert itu mereka lebih suka untuk bergaul
memulai dengan hal-hal yang baru, dengan teman-teman yang baru, mereka menyukai sesuatu yang di luar diri mereka, seperti itu. Oke. Lebih terbuka. Lebih terbuka gitu. Iya, lebih terbuka. Jadi kalau ada pun siswa baru nggak masalah, dan Nggak ataupun ada kebijakan dari sekolah misalnya, ini kalian harus menyelesaikan ini, ada tugas gitu di saat ini. Nah, misalnya kalau kasusnya misalnya kalau seperti tadi yang remaja atau anak yang misalnya kesulitan dalam pelajaran yang mereka terima dari sekolah daringnya itu, mereka mungkin akan misalnya dari gadget ya, karena sekarang mungkin agak terkontrol ya untuk keluarnya. Mereka itu mungkin akan cenderung lebih suka bertanya, lebih luas gitu buat bertanya ke orang lain, seperti itu. Misalnya kalau yang orang itu cenderung extrovert, mungkin lebih luas buat bertanya ke gurunya, di grupnya seperti itu, atau di teman-temannya. Tapi mungkin kalau yang introvert, mereka mungkin akan cenderung mungkin lebih ke bertanya ke orang tuanya. Itu pun kalau mereka mungkin lebih suka untuk mencari sendiri, misalnya kayak di Google atau di jurnal seperti itu. Oke. Itu yang emosi. Yang tadi juga yang internal ya. Karena emosi, kemudian apalagi tadi tentang ada intelijensi. Oke, intelijensi. Nah, bagaimana nih pengaruhnya nih terhadap perubahan perilaku remaja? Karena sekarang kita anak nih masa pandemi ini, apalagi di bulan ini, bulan Maret ini ujian nih untuk yang kelas 3. Bagaimana nih Kak? Kalau intelijensi itu sendiri berpengaruh pada perilaku ya. Itu misalnya kalau orang yang dengan intelijensinya kurang, itu mungkin mereka lebih cenderung kayak kurang percaya diri ya dengan dengan adanya daring ini. Karena tapi tergantung juga sih dengan ini ya, karena mereka juga sangat berpengaruh ya terhadap karakteristik mereka sendiri. Ada juga yang intelijensinya kita bilang agak kurang, tapi mereka cenderung introvert. Mereka akan lebih suka juga untuk mengeksplor ke teman-temannya, mengeksplor ke dunia luar seperti itu. Tapi kalau mereka itu sudah intelijensinya agak kurang, kemudian mereka introvert, mungkin akan sulit untuk mereka itu berkembang, atau mereka itu akan kesulitan sendiri dengan lambat dalam perkembangan mereka, intelijensinya. Iya, intelijensinya. Oke. Tapi kalau intelijensinya sudah baik, maksudnya bisa dirubah. Oh, bisa. Intelijensi itu artinya begini, perubahan perilaku dari intelijensi internal yang tadi ini akan bisa berubah setelah beberapa fase, artinya dilewati gitu, bisa? Tergantung juga sih, tergantung kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan, atau tergantung dari bagaimana mindsetnya mereka, seperti itu. Misalnya kalau memang kepercayaan mereka, atau mereka itu agak open mind dengan dirinya mereka akan terbuka dengan dunia baru. Mereka akan lebih mudah untuk berinteraksi dan mencoba untuk beradaptasi dengan hal-hal baru yang terjadi di masa pandemi ini. Oke, itu jadi yang bisa merubah artinya yang semula intelijensi mereka lambat, tapi dengan mereka melakukan aktivitas yang menarik di luar sana, bisa berubah itu gitu intelijensinya. Intelijensinya itu sebenarnya dari gen ya. Kadang juga ada yang bawaan dari lahir, yang memang anaknya itu memang sudah gampang untuk mencerna hal-hal baru, pelajaran-pelajaran yang baru yang mereka temui, seperti itu. Ada juga kayak IQ, dalam psikologi ada IQ. Di sana itu mereka juga bisa meningkatkan IQ-nya mereka itu karena dengan belajar atau berlatih, seperti itu. Oke. Jadi nggak perlu takut teman-teman yang artinya dari segi low intelijensinya, itu bisa dirubah dengan gaya-gaya hidup atau kebiasaan hidup sehari-hari. Kebiasaan hidup dan juga kreativitas diri kita sendiri. Betul, setuju Kak Yoni, saya setuju. Oke, ini
tadi disinggung tentang mindset nih. Ini mindset. Apa sih pengaruh mindset nih terhadap perubahan perilaku remaja kita nih? Oke, kalau mindset itu pun cara berpikir dia ya, cara berpikir individu tersebut untuk bagaimana mereka itu cenderung berperilaku. Kalau tadi bagaimana? Oke, ada nggak pengaruh mindset terhadap perubahan perilaku? Ada pengaruhnya. Misalnya kalau mindsetnya mereka itu kan seperti cara berpikirnya ya. Kalau cara berpikirnya mereka itu baik itu dari segi mereka itu mau menerima saran dari orang lain, mau menerima kebijakan dari orang lain, itu misalnya bisa membantu mereka untuk mengubah perilaku mereka untuk menjadi lebih baik gitu. Oke, sebenarnya mindset itu apa sih? Nah, ini saya lupa tanya tadi. Mindset itu seperti apa nih, Kak? Mindset itu sebenarnya pengertian sendiri itu kayak cara berpikirnya mereka untuk bagaimana cara mereka untuk cenderung berperilaku seperti itu. Dan itu memang sudah ada dalam diri kita masing-masing nih. Mindset itu sudah tertanam. Sebenarnya kalau mindset itu juga sebenarnya bisa juga dipengaruhi oleh lingkungan ya. Lingkungan. Misalnya kalau lingkungannya itu baik, terutama lingkungan primer ya dari keluarga. Kalau mereka itu keluarganya itu atau orang tuanya itu selalu menanamkan hal-hal yang baik atau lebih religi seperti itu ke anaknya, insya Allah mindsetnya juga ikut baik. Tapi kalau lingkungannya juga sudah buruk, menanamkan hal-hal yang kurang beretika seperti itu, mindsetnya juga bisa berpengaruh. Itu berarti bisa dibangun dari, artinya mindset itu internal, karena ada internal, kemudian eksternal juga bisa, dan itu bisa merubah, bisa mempengaruhi ke perilakunya individu masing-masing. Seperti apa perubahan perilaku yang ditimbulkan dari mindset itu? Dari kita ambil contoh mungkin. Boleh. Bagus ini. Misalnya mindsetnya mereka tentang berteman dengan orang banyak seperti itu. Di sekolah misalnya nih ada teman. Baik. Misalnya kayak ada satu orang yang bernama Yuni misalnya. Dia lebih suka mindsetnya dari kecil itu tertanam dirinya dia bahwa berteman dengan orang yang banyak itu sebenarnya membuang-buang waktu seperti itu. Ada juga sebenarnya yang berpikir seperti itu. Mending lebih baik berteman dengan sedikit teman, tapi lebih nyaman, lebih berkualitas menurut mereka, menurut si Yuni ini. Kemudian juga dia lebih merasa nyaman seperti itu. Itu juga bisa mempengaruhi ke perilakunya dia. Bagaimana juga caranya dia memilih teman seperti itu. Tapi kalau si Yuni ini dia lebih dari mindsetnya sendiri tertanam dari kecil kalau berteman itu harus dengan banyak orang. Agar nanti juga bisa berwawasannya lebih luas lagi, punya teman yang banyak, punya pengalaman yang banyak, punya cerita-cerita yang banyak juga dari berbagai macam teman-teman seperti itu. Itu juga bisa pengaruhi ke perilakunya juga. Berarti memang besar sekali pengaruh dari lingkungan sekitarnya, dan itu lumayan berpengaruh kalau dari lingkungan. Itu karena dari lingkungan itu pun, dari eksternal itu pun bisa mempengaruhi ke faktor internalnya. Itu dari segi psikologinya ya. Jadi psikologinya. Yang tadi kembali saya pingin ini, kalau kita kembali runut lagi nih untuk di masa pandemi, karena belajar kita ini masih pakai online. Pakai gadget. Ini perubahan perilaku nggak termasuk? Ini bukan perubahan perilaku sih, perubahan kebiasaan. Perubahan kebiasaan. Jadi yang dari awalnya kan mereka harus tatap muka dengan gurunya, dengan teman-temannya, harus bermain seperti itu. Sekarang mereka harus di rumah, belajarnya hanya dengan orang tua atau saudara atau kakak. Malah di depan HP. Belajarnya dengan HP. HP kayak gitu kan. Cari-cari materinya juga pakai HP langsung seperti itu kan. Misalnya kayak dari guru suruh mereka cari kayak
faktor-faktor dari belajar itu apa sih kayak gitu. Oke, tugas-tugas sekolah. Tugas-tugas sekolah kayak gitu. Oh, itu perubahan kebiasaan, bukan perubahan perilaku. Menarik nih. Iya, jadi kalau gitu. antara perilaku dan kebiasaan itu juga berbeda. Oke. Kalau perilaku itu sendiri adalah kumpulan dari sikap-sikap yang terjadi di kita. Kemudian kalau perilaku itu kebiasaan itu adalah perilaku-perilaku yang sering terjadi yang akhirnya menjadi kebiasaan kita. Oh gitu, oke. Nah, selain gadget, biasanya apa nih perubahan kebiasaan di masa pandemi yang pernah dilihat oleh Kak Yuni nih? Kalau kebiasaan, kalau sekarang kan kalau dulu, kalau kemarin sebelum pandemi itu kan mereka lebih suka have fun ya, keluar seperti itu kan. Misalnya kayak kalau ada tugas sekolah mungkin gurunya juga kadang disuruh explore keluar kayak gitu kan. Tapi kalau sekarang harus lebih ke gadget ya. Sudah cari materi di gadget saja lah gitu. Iya, cari materi ke gadget aja lah gitu. Nggak usah pusing-pusing dari keluar kayak gitu kan. Terus juga nanya atau kemana, misalnya kayak ekspor langsung ke, misalnya ada tugas belajar nih ke museum. Sekarang kan udah nggak boleh ya kayak gitu. Iya, betul. Jadinya cuma cari di internet aja, jadinya kayak kekurangan sih itu. Oke. Itu kebiasaan di masa pandemi ya, belajar. Jadi ini juga karena keterbatasan di masa pandemi, jadi mengharuskan seperti itu. Iya, mau tidak mau kan. Dan kebiasaan itu sebenarnya diharuskan. Iya, terpaksa begitu kan. Terpaksa untuk dilakukan. Betul. Menjadi tapi kebiasaan. Itu kebiasaan kan? Iya, yang akhirnya menjadi kebiasaan sekarang, yang sekarang kita sebut dengan new normal ya. Oke, new normal, betul. New normal yang mau nggak mau kita juga harus terus lakukan. Betul. Berarti perubahan perilaku ini bisa jadi apalagi yang tadi saya tanyakan, perubahan sebelum masa pandemi, kemudian ada setelah ada pandemi ada perubahan. Tapi itu bukan perubahan perilaku, tapi perubahan kebiasaan. Sebenarnya itu perubahan perilaku ya, perubahan perilaku yang akhirnya menjadi kebiasaan kita sekarang. Seperti misalnya sekarang kan nggak cuman yang anak sekolah aja ya, tapi yang bekerja juga. Yang bekerja juga kan ibu kantoran atau bapak kantoran. Kantoran yang awalnya di kantor sekarang juga ada work from home atau WFH. Oke, betul. Kemudian nih, apa nih kira-kira tips bagi remaja kita nih untuk supaya mengatasi lah perubahan perilaku mereka selama masa pandemi supaya tidak terlalu jauh dari sebelumnya gitu. Mungkin dengan adanya pandemi ini mereka mungkin lebih cenderung ke rumah ya, dan bagi sebagian orang mungkin itu akan sedikit menjenuhkan bagi mereka. Betul. Karena nggak bergaul langsung sama teman-temannya kayak gitu kan, kayak kurang interaksi. Mereka mungkin bisa sekali-sekali merencanakan untuk bertemu di suatu tempat, mungkin sekali seminggu atau sekali 2 minggu. Mereka bisa mengadakan belajar kelompok seperti itu. Tapi dengan ketentuan yang inilah gitu, protokol kesehatan. Iya. Betul. Dengan protokol kesehatannya, mereka juga bisa untuk melakukan rencana untuk belajar bareng kayak gitu. Atau mereka juga bisa misalnya kayak hangout bareng juga nggak apa-apa, boleh liburan. Yang penting mereka juga harus tetap jaga ini protokol. Sebenarnya apa sih selain tips yang tadi, harapan artinya yang harus dilakukan nih para remaja kita yang masih, apalagi sekarang lagi belajar ujian nih adik-adik kita yang di sekolah nih sedang ujian. Apa sih untuk menguatkan juga keadaan mereka supaya tidak terlalu berubah jauh juga perilaku mereka? Apa yang harus mereka lakukan nih? Kalau menurut saya sih, karena sekarang kan lebih sering di rumah ya, lebih sering bergaul dengan keluarga. Jadi manfaatkanlah situasi itu untuk lebih dekat dengan keluarga, lebih dekat dengan orang tua, perbanyak sharing dengan ibu atau bapak kayak gitu, atau saudara.
Jadi nggak mesti kok belajar itu harus di luar dengan teman-teman. Sebenarnya juga nggak harus seperti itu selamanya. Diselingi dengan belajar dengan orang tua juga sebenarnya baik, itu sangat baik. Terlepas dari belajar aja, tapi mereka juga bisa untuk lebih dekat dengan orang tuanya. Itu juga emosional ini dengan orang tuanya juga dapat kayak gitu. Betul. Dan selain itu yang tadi Kak Yuni sampaikan, tidak lupa juga dengan bersosialisasi dengan teman yang lain atau tetangga lah gitu. Iya, minimal tetangga atau orang-orang terdekat yang ada di rumahnya. Oke. Dari segi belajar mereka juga tidak dibatasi gitu. Iya, malahan kalau mungkin untuk menghibur diri ya di dalam kejenuhan di rumah terus, mereka mungkin bisa lebih kreatif untuk menghabiskan waktunya sendiri di rumah. Kayak mungkin mencoba hal-hal baru yang belum pernah mereka lakukan. Itu buat selingan dari belajarnya, biar nggak terlalu suntuk belajar aja terus kayak gitu kan, ngerjain tugas aja terus. Mereka mungkin bisa melakukan hal-hal yang mereka sukai atau hobi-hobinya mereka di rumah. Kayak mungkin yang suka gambar, mereka akan mendesain gambar, artinya hobi-hobi kecil lah. Hobi-hobi kecil kayak menggambar, atau mungkin yang suka masak bisa belajar masak sama ibunya. Apalagi kalau remaja bisa masak di umur 13-14 tahun tuh udah bagus. Betul. Nah itu ya tadi banyak tugas. Kemudian masa pandemi, jarang ketemu dengan teman-teman itu. Nah ini termasuk gangguan nggak sih? Artinya selain kita berbicara yang tadi perubahan kebiasaan, perubahan perilaku, gimana dengan gangguan? Artinya gangguan mental mereka ada nggak? Kira-kira gangguan mental bagi remaja-remaja kita dengan adanya seperti itu gangguan yang tadi saya sampaikan? Oh ya. Itu mungkin bukan ke gangguan mental ya, mungkin itu agak terlalu berat. Kalau dari sini lebih ke kayak orang gimana ya gitu. Ya, lebih ke agak jenuh mungkin mereka dengan adanya. Kejenuhan itu termasuk gangguan nggak? Itu sebenarnya hal kayak suatu hal negatif yang ditimbulkan dari suatu peristiwa tersebut. Peristiwa yang dilalui karena kebosanan mungkin ya. Bosan itu kan. Mereka jadinya jenuh. Mereka jenuh karena aktivitasnya cuman itu aja di rumah. Tapi nggak terganggu dari segi mainnya. Mungkin kalau yang mereka itu sudah terbiasa di luar, dan tidak suka di rumah, atau mungkin ada suatu kayak masalah pribadi mungkin ya kita. Mungkin ada yang di keluarganya yang kita bilang hubungannya nggak terlalu baik dengan keluarga. Yang terus sekarang ada perubahan kebijakan seperti ini, mereka harus diam di rumah dalam waktu yang cukup lama kayak gitu. Mungkin bisa mempengaruhi ke mentalnya mereka. Kayak mereka mungkin lebih jenuh nih sampai stres. Kayak gitu, mungkin ada yang sampai nangis juga. Itu ada. Itu termasuk gangguan emosi. Ya. Positif, bukan negatif. Oke. Itu bisa diobati dengan? Itu bisa diobati kok dengan cara refreshing. Salah satunya itu. Mudahnya adalah refreshing. Betul. Selain itu ya mungkin ada aktivitas ringan yang memang. Misalnya kayak mereka itu mengasah kreativitasnya mereka, kayak melakukan hal-hal yang mereka sukai atau hobinya mereka. Yang belum mereka kerjakan atau belum mereka tahu. Kemudian ketika pandemi ini mereka menemukan hal-hal baru, misalnya ketika bermain gadget nih, mereka ada menemukan hal baru di Instagram misalnya, kayak TikTok. Mungkin sekarang lagi ini banget ya, booming. Lagi booming banget. Yang kayak gitu mungkin mereka juga bisa menghibur diri mereka dengan seperti itu. Tapi tetap dalam positif lah ya. Positif. Positif. Betul. Bikin konten-konten yang positif. Wow, ini penjelasannya panjang lebar. Panjang kali lebar. Oke, ini udah menjadi salah satu
tantangan kita, apalagi di masa pandemi, perubahan perilaku itu memang perlu kita perhatikan. Kemudian tadi Kak Yuni sampaikan juga perubahan kebiasaan. Betul, itu yang lebih tepat, perubahan kebiasaan. Oke, ini jadi tantangan bagi adik-adik atau remaja-remaja kita nanti ketika di dalam suatu forum atau di sekolah. Ya seperti itulah yang kita ikuti. Yang penting apa yang kita kerjakan di sekolah positif, kemudian aktivitaslah beraktivitas baik mungkin. Itu juga harus ditunjang dengan hal-hal baru yang bisa menghilangkan kejenuhan di rumah. Oke. Salah satunya itu untuk mengobati lah gitu, karena jadi kebosanan. Betul. Itu Kak Yuni, sudah panjang lebar kita berbicara dan sepertinya teman-teman nanti kita akan bahas lagi dengan tema-tema yang lain. Kita akan bersama Kak Yuni lagi karena beberapa tema yang masih kita buat lagi untuk teman-teman remaja. Ingat teman-teman, di masa pandemi ini yang pertama untuk supaya tidak terlalu merubah perilaku, yang pertama adalah teman-teman harus niat dulu nih, niat untuk bahwa pandemi ini akan berlalu, itu saja. Kemudian yang kedua, seperti apa nih teman-teman konsistensinya untuk menjalankan niat yang tadi, itu yang terpenting teman-teman ya. Baik, saya Hubi di sini pamit, dan Kak Yuni terima kasih sudah berbagi. Ya, sama-sama. Nanti akan datang lagi ya. Oke, teman-teman, saya Hubi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.